Halo guys, perkenalkan nama saya Clarista dan saya akan menjelaskan tentang polimer, hubungannya dengan hidrokarbon dan hubungannya juga dengan virus corona. Tapi sebelum masuk penjelasannya, berikut ini ada poin-poin yang harus kalian ketahui dan pahami setelah menonton video ini. Jadi video ini tidak sia-sia. Apa itu polimer? Dalam bahasa Yunani, poli berarti banyak dan mer berarti unit. Jadi gampangnya, polimer itu adalah ikatan kimia yang tersusun dari monomer-monomer sebagai unit-unitnya. Contoh dari polimer sendiri dapat kita temukan dalam plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa paralon, termasuk material yang disebut polimer. Lalu, apa hubungannya dengan hidrokarbon? Hidrokarbon sendiri adalah senyawa ikatan kimia yang hanya terbentuk oleh atom C, atom karbon, dan atom H, hidrogen. Dan lalu polimer itu sendiri banyak yang terbentuk dari senyawa hidrokarbon, yang berarti monomer-monomer pada polimer atau unit-unit penyusun pada polimer merupakan senyawa hidrokarbon itu sendiri. Dan salah satu contoh polimer dengan senyawa hidrokarbon adalah karet alam dengan nama 2-metil-1,3-butadiena isoprena. Berdasarkan proses pembentukannya, polimer terbagi menjadi polimer adisi dan polimer kondensasi. Polimer adisi adalah polimer yang proses pembentukannya melalui reaksi adisi, yaitu putusnya ikatan rangkap yang terdapat pada monomer, yang saling mengikat satu sama lain membentuk kesatuan molekul raksasa. Dari reaksi ini dihasilkan polimer adisi sebagai produk tunggal. Sedangkan polimer kondensasi, proses pembentukannya dengan reaksi kondensasi. Polimerasi ini terjadi pada monomer yang setidaknya memiliki dua gugus fungsi reaktif sehingga nanti akan terjadi penggabungan molekul-molekul kecil melalui reaksi yang melibatkan gugus fungsi. Sekarang kita masuk pada polimer dalam struktur DNA. Tapi sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu DNA. DNA merupakan singkatan dari deoksiribose nucleic acid, yang adalah satuan terkecil gen makhluk hidup. Secara umum, struktur DNA yang konvensional adalah heliks ganda atau double helix, tersusun atas basa nitrogen adenin, guanin, timin, dan sitosin, yang merupakan polimer dari monomer nukleotida. Adenin dan guanin termasuk dalam purin, sedangkan sitosin dan timin tergolong pirimidin. Struktur DNA heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk atas dua basa nitrogen, purin, dan pirimidin, yang saling berpasangan. Adenin atau basa purin berpasangan dengan timin atau basa pirimidin, yang terhubung dengan ikatan rangkap dua, sementara guanin atau basa purin berpasangan dengan sitosin atau basa pirimidin, yang terhubung dengan ikatan rangkap tiga. Basa nitrogen tersebut terhubung ke suatu gula deoksiribosa pada rantai punggung DNA. Gula deoksiribosa merupakan modifikasi dari gula ribosa, yaitu gula dengan 5 atom karbon, di mana pada atom karbon nomor 2 kehilangan oksigen. Oleh karena itu, gula tersebut dinamakan deoksi, yang berarti kehilangan oksigen. Pada rantai punggung DNA, gula deoksiribosa kemudian terhubung dengan suatu gugus fosfat, tepatnya pada atom karbon nomor 5 dari gula deoksiribosa. Ketiga komponen tersebut, yaitu basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat, membentuk suatu molekul yang kemudian disebut dengan nukleotida. Selain nukleotida, kita juga mengenal adanya istilah nukleosida. Letak perbedaan nukleosida dan nukleotida adalah pada ada atau tidaknya gugus fosfat. Jika gugus fosfat dihilangkan, maka disebut dengan nukleosida. Jadi, nukleotida adalah gabungan antara nukleosida ditambah gugus fosfat. Gabungan dari berbagai nukleotida akan membentuk suatu polimer yang disebut dengan polinukleotida.
Polimer tersebut terbentuk akibat ikatan yang terjadi antara gugus fosfat pada satu nukleotida dengan gugus deoksiribosa pada nukleotida terdekatnya. Ikatan tersebut tepatnya terjadi antara gugus fosfat dengan atom karbon nomor 3 pada gula deoksiribosa. Polinukleotida yang terbentuk memiliki arah yang sebenarnya dikenal dengan polaritas, yaitu dari 5 ke 3 atau dari atas ke bawah. Angka 5 dan 3 tersebut sebenarnya merupakan angka pada penomoran atom karbon pada gula deoksiribosa. Dua polinukleotida yang berbentuk arah kemudian saling bergabung dan terhubung dengan ikatan hidrogen yang lemah antara dua basa nitrogen, di mana basa purin berpasangan dengan basa pirimidin untuk membentuk suatu struktur heliks ganda yang disebut struktur heliks ganda DNA. Sekarang kita masuk pada arti PCR, karena tadi kita telah mempelajari apa itu polimer dengan hubungannya dengan hidrokarbon, juga hubungannya dalam DNA. Sekarang kita masuk pada arti PCR, di mana PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah pemeriksaan laboratorium yang mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Jadi, gampangnya teknik ini adalah teknik di mana mereka menduplikasi atau menggandakan satu sampel kecil menjadi sampel yang banyak. Saat ini, PCR juga digunakan untuk mendiagnosis penyakit COVID-19, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus corona. Material genetik yang ada pada setiap sel termasuk di dalam bakteri atau virus bisa berupa DNA ataupun RNA. Kedua material genetik ini dibedakan berdasarkan jumlah rantai yang ada di dalamnya. DNA merupakan material genetik dengan rantai ganda, sedangkan RNA merupakan material genetik dengan rantai tunggal. DNA dan RNA, setiap spesies makhluk hidup membawa informasi genetik yang unik. Keberadaan DNA dan RNA ini akan terdeteksi oleh PCR melalui teknik amplifikasi atau perbanyakan. Dengan adanya PCR, keberadaan material genetik pada beberapa jenis penyakit akibat infeksi, bakteri, atau virus akan bisa dideteksi dan akhirnya dapat membantu diagnosis pada penyakit tersebut. Lalu, bagaimana tes PCR untuk mendiagnosis COVID-19? Prosedur pemeriksaan diawali dengan pengambilan sampel dahak, lendir, atau cairan dari nasofaring bagian antara hidung dan tenggorokan, orofaring bagian antara mulut dan tenggorokan atau paru-paru pasien yang diduga terinfeksi virus corona. Pengambilan sampel dahak ini dilakukan dengan metode swab, yang berdasarkan prosedurnya memakan waktu sekitar 15 detik dan tidak menimbulkan rasa sakit. Selanjutnya, sampel dahak akan diteliti di laboratorium. Karena virus corona penyebab COVID-19 merupakan virus RNA, deteksi virus ini adalah dengan tes PCR akan diawali dengan proses konversi perubahan RNA yang ditemukan di sampel menjadi DNA. Proses perubahan RNA virus menjadi DNA dilakukan dengan enzim reverse transcriptase, sehingga teknik pemeriksaan virus RNA dengan mudah dengan mengubahnya dulu menjadi DNA dan mendeteksinya dengan PCR disebut reverse transcriptase polymerase chain reaction atau RT-PCR. Setelah RNA diubah menjadi DNA, barulah alat PCR akan melakukan amplifikasi atau perbanyakan materi genetik ini sehingga bisa terdeteksi. Jika mesin PCR mendeteksi RNA virus corona di dalam sampel dahak atau lendir yang diperiksa, maka dinyatakan bahwa hasilnya positif. Sekarang kita masuk pada poin terakhir yang membahas bagaimana virus corona dapat masuk dan menempel pada sel tubuh kita. Jadi penjelasannya adalah, virus menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut orang akibat batuk atau bersin, yang kemudian masuk ke tubuh orang yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, dan mata. Virus kemudian masuk ke jalur pernafasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan menempel pada sebuah reseptor yang di dalam sel mulai berkembang di sana. Virus ini mempunyai protein pada ujung tajam yang membuat virus bisa menempel ke membran sel.
Dan dari situ, materi genetis virus masuk ke sel tubuh manusia. Materi genetis tersebut kemudian membajak metabolisme sel yang ada dalam tubuh kita dan membuat sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai struktur dari coronavirus. Cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Pertanyaan tambahan, bagaimana proses ini menyebabkan masalah pernafasan? Saat virus ini berkembang, mereka mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Gejalanya biasa dimulai terasa di belakang tenggorokan berupa rasa nyeri tenggorokan dan batuk kering. Lalu virus dengan cepat merambat masuk ke saluran pangkal paru-paru hingga masuk ke paru-paru. Proses ini merusak jaringan pada paru-paru, membuat jaringan ini membengkak, sehingga lebih sulit bagi paru-paru untuk memasok oksigen dan menyalurkan keluar karbon dioksida. Pembengkakan pada jaringan paru dan kurangnya oksigen dalam darah membuat jaringan tersebut terisi dengan cairan, nanah, dan sel yang mati. Pneumonia, radang paru-paru bisa muncul karena terjadinya pengumpulan cairan nanah ini. Ini biasa membuat pasien mengalami kesulitan bernafas hingga butuh alat bantu pernafasan yang biasa disebut dengan ventilator. Dalam beberapa kasus terjadi yang disebut sindrom kesulitan pernafasan akut atau acute respiratory distress syndrome, sehingga bahkan dengan ventilator pun pasien bisa meninggal karena kesulitan pernafasannya. Sekian dari penjelasan saya, semoga penjelasan-penjelasan ini dapat memenuhi poin kita yang di awal. Sekian, terima kasih.